Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Sejarah Hukum Politik di Indonesia. Ada pula anggota kelompok kami, nama saya Sahira Watrinada, NIM saya 221402. Nama saya Muhammad Lukiri Paladi, NIM saya 221405. Nama saya Noval Ferlian, NIM saya 22408. Saya Reja Yoga Pratama, NIM saya 22407. Nama saya Algi Parido Rohman, NIM saya 22410. Saya akan membacakan prakemerdekaan dari era prakemerdekaan, yaitu VOC. VOC merupakan Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC didirikan pada tahun 20 Maret 1602. Merupakan persekutuan perdagangan dagang untuk kawasan India Barat dan fungsinya memonopoli perdagangan di Asia. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional dunia pertama dan perusahaan pertama yang memegang saham. Setelah orang-orang Belanda seperti VOC ada di Indonesia, di Nusantara mulailah muncullah dua hukum, yaitu dua hukum adat dan hukum Belanda. Hukum Belanda tersendiri diawali dengan hak oktrooi kepada VOC yang diberi nama oleh Staten-Generaal. Pada saat Pieter Bout ditunjuk untuk menjadi Gubernur Jenderal pertama, VOC diberi wewenang untuk membuat peraturan daerah yang disebut plakat. Plakat diumumkan pada tahun 1642 dengan nama Statuten van Batavia atau Statuta Betawi. Statuta tersebut berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan sebagaimana peraturan yang lain yang telah ada. Statuta ini berlaku kepada orang pribumi maupun orang pendatang, yaitu orang Belanda. Lalu pada tahun 1766 dikumpulkanlah plakat kedua yang diberi nama Statuta Bara. Lalu adanya peraturan VOC ini secara tidak langsung hukum adat yang sudah ada di Nusantara sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi tetap ada, tetapi hukum adat ini diganti dengan hukum adat yang diberi oleh VOC atau orang-orang Belanda tersebut. Campur tangannya tersebut dilandasi dengan alasan bahwa sistem hukum pada hukum adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat menaati peraturan-peraturan. Yaitu artinya sistem hukum adat yang sebelumnya itu tidak bersifat memaksa untuk bagi yang berlaku. Terus hukum adat juga tidak menyelesaikan satu perkara, jadi buktinya tuh susah dikumpulkan. Terus adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat itu merupakan kejahatan, namun bisa menjadi tindak pidana karena adanya hukum adat tersebut. Jadi sebagaimana diketahui, VOC dinyatakan pailit dan dibubarkan pada 31 Desember 799. Bubarnya VOC ini karena adanya korupsi di pemerintahan VOC tersebut sendiri. Terus bubarnya VOC ini menjadi babak baru Indonesia jatuh ke tangan Inggris, yaitu di bawah kendali Gubernur Jenderal Raffles. Pada zaman Raffles tidak banyak perubahan di bidang hukum atau peraturan-peraturan sebelumnya itu tidak banyak berubah di era Jenderal Raffles. Akhirnya dengan konversi London 1814, Inggris menyerahkan kekuasaan atas Indonesia ke tangan Belanda kembali. Sekian dari presentasi VOC saya. Besluiten Regerensi. Pada masa PR, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah jajahan menurut pasal 336 UUD Negeri Belanda 1814. Ada dua macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya. Satu yaitu ketetapan raja yang bersluit sebagai tindakan eksekusi praja, misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. 2. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk
Algemene Verordening atau Algemene Maatregel Van Bestuur AMVB di negeri Belanda. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasi hukum perdata. Pengundangan hukum yang sudah berhasil dikodifikasi itu baru dapat terlaksana pada 1 Oktober 1838. Undang-undang bagi Hindia Belanda yang terdiri dari Mr. Schouten van Oud, ketua, dan Mr. Jacentes serta Mr. J.F.H. Van Ness sebagai anggota. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi itu dan disempurnakan oleh Mr. Mitcher adalah 1. Reglement of the Rechtsstelling Organis RO atau Peraturan Organisasi Pengadilan atau POP. 2. Agreement Bepaling Van Wegeving atau AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan. 3. Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. 4. Wetboek van Komhandel WVK atau KUHD. 5. Reglement of the Burgerlijk. Nomor 5. Reservering RV atau peraturan perundang atau acara perdata AP. 3. Regeringsreglement. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grand UUD di negeri Belanda. Perubahan UUD di negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena Staten Generaal Parlemen campur tangan dalam pemerintahan perundang-undang jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan 3. Regeringsreglement. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grand Undang-Undang Dasar di negeri Belanda. Perubahan Undang-Undang Dasar Negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena Staten Generaal Parlemen campur tangan dalam pemerintahan di perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan perundang-undangan ialah dengan dicantumkan pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grandwet yang isinya ayat 1. Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Ayat 2 dan 4 aturan tentang kebijaksanaan. Pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta kalau diperlakukan akan diatur dengan undang-undang. Hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah Burgerlijk, Wetboek, dan Wetboek van Hofhandel, BW, dan WVK yang diundangkan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dengan asas Concordras. Hukum pidana material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah Wetboek van Servies (WVS) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1948 melalui S.1915/732. Hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan bagi golongan Eropa ialah Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering untuk proses perkara perdata dan Reglement of the Strafvordering yang Selanjutnya indices Rasgeling.
Indische-Satzgelling adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. UU yang sudah diperbarui mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti pasal dari Regering-Reglement 1854. Pasal 163 mengatur pembagian golongan di hadapan hukum, yaitu 3 golongan. Golongan 1, golongan Eropa, golongan 2, golongan Oriental atau Timur Asing, golongan 3, golongan rakyat, Bumi Putra. Golongan Eropa, BW Perdata, PPS Pidana, RP Acara Perdata. Golongan pribumi, hukum adat dalam bentuk tidak tertulis tapi tidak mutlak. Golongan Oriental, hukum perdata dan pidana adat mereka. BW hanya untuk Timur Asing Cina. WPS pidana mulai 1918. RP dan hukum adat acara perdata. Yang kelima ada Osamu Seirei. Osamu Seirei adalah sebutan untuk Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 yang isinya untuk melaksanakan pemerintah militer yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Dalam keadaan darurat, pemerintah bala tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan dengan mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1/1942. Pasal 3 Osamu Seirei nomor 1/1942 menentukan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. 1 ayat 2 dan ayat 4. Greenway yang isinya ayat 1 ialah raja mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas daerah jajahannya dan harta kerajaan di bagian di dunia. Ayat 2 dan ayat 4 yang berisi tentang aturan tentang kebijaksanaan pemerintahan ditetapkan melalui undang-undang hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta kalau diperlakukan akan diteratur dengan undang-undang yang diundangkan berlaku tanggal 1 Mei 1848 dengan asas Konkordas hukum pidana. Material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah Wetboek van Strafrecht WVS yang diundangkan berlaku tanggal 1 Januari 1948 melalui S1915-732. Hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan bagi golongan Eropa ialah Reglement of den Burgi Rechtsordering untuk proses perkara perdata dan Reglement of den Strafvordering yang diundangkan melalui S-1847-53. Keduanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kesimpulan dari ketentuan dan peraturan pasal 3 Lalu ada pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Orde Lama. Era Orde Lama itu di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Lahirnya Orde Lama ini sangat berkaitan dengan peristiwa proklamasi, yaitu di mana kemerdekaan Indonesia akhirnya jatuh ke tangan para kemerdekaan Indonesia jatuh dari tangan para penjajah. Kemudian pada 18 Agustus 1945 secara aklamasi Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta dipilih menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Lalu ada beberapa kebijakan di era Orde Lama, yaitu pertama pembebasan Irian Barat dari Belanda. Pada tahun 1961 Soekarno
mengeluarkan Trikora atau 3 komando rakyat yang berisi gagalkan pembentukan Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada proyek mercusuar, yaitu proyek mercusuar adalah pembangunan ibu kota yang tujuannya agar mendapatkan perhatian dari luar negeri. Proyek ini dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganevo, yaitu Games of the New Emerging Force sebagai tandingan Olimpiade. Lalu jatuhnya Orde Lama itu karena disebabkan pada saat ini nih Orde Lama mengalami kekacauan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, yaitu dari 30 September sampai 1 Oktober 1965. Lalu tentara pun menuding PKI yang menjadi dalang dari baliknya peristiwa Gerakan 30 September tersebut. Para pemuda anti komunisme pun melakukan unjuk rasa pada Soekarno agar segera membubarkan PKI yang dianggap meresahkan masyarakat. Namun pada saat itu Soekarno belum mengambil tindakan, sehingga Soeharto selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan tersebut. Kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 19 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno. Begitu Super Semar keluar, Soekarno langsung menindak tegasan PKI dan para antek-anteknya yang meresahkan masyarakat pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kian lama sudah mulai dikuasai oleh Soeharto, dan pada saat itu masa jabatan Soekarno berakhir sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh Soeharto yang pada saat itu mulailah era Orde Baru. Orde Baru. Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan era Orde Lama. Landasan kehidupan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan, maka pemerintah Orde Baru mempunyai landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan kebijakan Orde Baru. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha. Runtuhnya Orde Baru. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 karya Marv Kelvin Rich, runtuhnya rejim Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Tiga, reformasi berlangsung pada 1998 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie.
Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Latar belakang krisis finansial Asia 1997 yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besar ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai mahasiswa. Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah terjadi tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Kepresidenan B.J. Habibie. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik pada Januari 1999. Pemerintah Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Berikut beberapa kebijakan baru dari Presiden B.J. Habibie. Kebebasan pers, pemilu bebas dan demokratis, otonomi daerah, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang dalam kurung orang-orang yang pernah mengkritik presiden di masa Orde Baru. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. 2. Era reformasi dipimpin oleh Kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Pada 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik: Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan. Kebijakan era Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, korupsi, koalisi, dan nepotisme. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Membekukan MPR dan DPR. Berikutnya, era reformasi ada pada Kepresidenan Megawati 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Pada saat pemerintahan Megawati, tidak banyak kebijakan yang berubah dari masa pemerintahan sebelumnya. Berikutnya langsung kepada era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Mengingat kebijakannya yaitu meningkatkan komoditi ekspor, menyelesaikan masalah GAM di Aceh, pelunasan hutang terhadap IMF, menaikkan harga BBM, dan alokasi dana.
Berikutnya Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Selama Kabinet Indonesia Bersatu bertugas setelah terjadi perombakan sebanyak 2 kali. Perombakan pertama dilaksanakan pada 7 Desember 2005 dan perombakan kedua dilaksanakan pada 9 Mei 2007. Berikut dasar pembentukan. Yang kelima ialah Kabinet Kerja dan Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan 6 figur baru dalam kabinet berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara kabinet. Selanjutnya pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri kabinet berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72/P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Melalui pengubahan terbaru ini, Kepala Negara sekaligus memperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Investasi. Berikut ialah anggota Kabinet Indonesia Maju. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum